Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue akan cerita pengalaman gue handle salah satu klien dalam handling ads. Guys, di video kali ini gue akan cerita klien gue, salah satu klien, dalam penerapan untuk part iklan. Iklannya ini di Meta, dan kondisinya tidak terlalu menyenangkan, tidak terlalu proper, tapi kita bisa ambil pelajaran dari sini. Ini kurang lebih ceritanya. Jadi perusahaannya itu secara organisasi baru starter lah, timnya tuh masih internal, juga masih terbatas banget timnya, dan gue terlibat di situ sebagai digital marketer yang ngebantuin dari aspek digital marketing. Ada sebuah part yang akan dilakukan, yaitu terkait dengan kegiatan iklan di Meta atau social ads lah. Sebagai informasi, ini tim yang di dalam, di internal itu limited, dan ada salah satu PIC yang memang secara internal mensupport banyak hal di dalam part digital marketing, dan dari beliau juga menyatakan memang punya pengalaman, menyatakan bisa, dan oke lah gitu loh. Namun di awal ketika gue nyeting semua proses kerja, semua flow yang ada untuk part ini, kegiatan iklan ini memang direncanakan untuk didelegasikan keluar, baik itu pakai freelancer ataupun menggunakan profesional ataupun menggunakan agency atau sejenisnya. Kenapa seperti itu? Karena biar profesional aja, biar mereka yang expert aja yang ngerjain, dan owner, leader, ataupun internal team bisa ngerjain part lainnya, sehingga kalau dibagi-bagi, dilempar-lempar kerjanya kan lebih optimal gitu kan. Tetapi dalam proses berjalan ketika pelaksanaan, tanpa gua diinformasikan sebelumnya, dilaksanakanlah kegiatan social ads ini menggunakan source dari internal timnya. Nggak ada big issue banget memang, karena itu kan wewenang dan otoritas daripada ownernya gitu. Wacananya adalah terkait dengan penghematan biaya untuk dikurangin daripada lempar keluar, ya udah kerjain sendiri, di mana ada tim yang menyatakan bahwa bisa dan juga punya pengalaman akan hal tersebut. Dari gua karena itu keputusan dari owner, gue mempersilahkan aja memang di luar dari planning, dan ya sudah, kita lihat aja hasil dan performanya seperti apa. Singkat cerita, dalam proses berjalan gue cek hasilnya, pas gue cek hasil dan sebagainya tidak terlalu oke ya, tidak terlalu sesuai dengan harapan. Nah, ada beberapa poin yang kita bisa pelajari dari hal ini. Yang pertama adalah pastikan lu kalau mau ngerjain sesuatu, khususnya dalam aspek ads seperti ini, lu sudah expert. Entah lu yang ngerjain sendiri sebagai business owner-nya, atau ada partner lu, atau ada core timnya lu yang ngerjain, pastikan sudah expert dan benar-benar bisa kerjain. Terkait dengan ads ini apalagi, tuntutannya adalah performance, harus expert. Kalau lu nggak expert, gimana nuntut untuk hasil gitu. Jadi kalau lu wacananya adalah menghemat budget, ini sebuah isu yang lain. Tapi kalau kita ngomongin kita mau ngejar hasil nih, kita mau ngejar result nih, artinya lu harus menggunakan talent yang oke, yang udah nggak usah ini pencet apa ya, ini nyetingnya gimana ya, ini harus seperti apa, nggak usah. Dia yang tahu harus seperti apa, dia yang pegang kontrol. Kita serahkan budget, kita serahkan trust kepada dia, kita serahkan teknisnya kepada dia, yang kita tuntut hasilnya. Ini budget, ini resource, ini semua yang lu butuhkan, hasilnya kasih gua X misalkan, jangka waktunya sekian. Nah, itu yang kita tuntut. Kalau lu kerjain di internal, kalau lu nggak expert, gimana gue nuntutnya? Tanda expert atau tidak adalah dari bisa menghasilkan atau perform. Jadi sehingga bisa dituntut nih, ada result nih, gue minta sekian gitu kan. Atau berapa budget yang dibutuhkan untuk bisa mencapai hasil X sekian. Misalnya entah leads, entah traffic lah, entah transaksi lah. Dia yang bertanggung jawab, dan dia yang kasih suggestion, dan dia yang hitung. Bukannya nyoba-nyoba. Yes, betul ada A/B testing dan sebagainya, dia yang lakukan A/B testing, dan dia yang mengeluarkan hipotesa akhir atau kesimpulan akhir. Kalau ternyata internal team atau lu sendiri yang ngerjain itu masih trial dan error, masih belajar, masih adaptasi, dan masih testing nih. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Kalau lu masih memang dalam proses belajar, berarti kan nggak bisa dituntut hasil dong.
Kalau lu sebagai owner pengen hasil cepat, berarti lu perlu menggunakan talent yang expert biar bisa dituntut hasilnya. Kalau memang lu menggunakan tim yang masih belajar, masih dalam proses, atau lu sendiri masih dalam proses, artinya tuntutan, performance itu harus diganti, dihilangkan, atau dirubah. Yang poin yang kedua yang gue benar-benar pengen highlight adalah kalau lu menggunakan internal tim yang masih belajar, pertanyaannya belajarnya sampai kapan? Kapan waktu gue bisa nuntut hasil dari lu? Kalau kita menggunakan third party, agency lah sebut, freelancer lah sebut, pakai profesional lah sebut, kita coba sekian waktu nggak perform, next kan. Nah kalau lu sebagai owner yang ngerjain, lu mau nggak gue next? Lu nggak perform nih, ya udah lu next gitu. Atau lu menggunakan core member ya, tim inti lah di dalam organisasi lu. Kalau dia nggak perform, ya udah next dong. Logikanya seperti itu. Karena kan kita nggak miara orang yang nggak perform, kita bukan badan amal. Kita mau hasil. Kecuali lu sebagai owner, nggak masalah untuk menanggung cost itu. Keputusan tetap di lu. Dari gua sebagai profesional, gua tetap menyarankan delegasikan kepada talent yang expert. Itu kurang lebih cerita dari gua. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari case ini untuk kita semakin lebih bijak sebagai owner, sebagai leader, khusus dalam delegasi pekerjaan per talent yang tepat.